Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tentunya senantiasa pertama kali tidak ada hal yang paling penting kecuali adalah menata kesyukuran kita kepada Allah. Karena orang yang beriman adalah mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepadanya dalam setiap urusan. Memang betul kita mendapatkan ujian, tetapi ujian ini hanyalah gemericik dibandingkan dengan samudera kenikmatan yang sudah Allah berikan pada kehidupan kita. Dan tentunya kita mungkin banyak yang bertanya, kenapa setiap majelis nasihat itu selalu didahului dengan kita saling menasihati di dalam kita bersyukur kepada Allah? Maka jawabannya adalah simpel dan sederhana. Karena sesungguhnya kesyukuran itu menjadi sebab pertolongan Allah dan menjadi sebab turunnya pertolongan Allah sebagaimana turunnya hujan ketika membasahi bumi. Tentunya kita paham yang kita risaukan itu bukanlah ujian, yang kita risaukan bukanlah musibah. Karena memang hidup itu beririsan dengan ujian dan musibah. Tetapi yang kita risaukan adalah ketika kehidupan kita pada ujian dan musibah tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, maka inilah yang menjadi problem pada kehidupan kita. Karena siapapun yang hidupnya lapang hartanya ataupun tidak lapang hartanya, maka yang menjadikan dia bermasalah itu ketika tidak mendapatkan pertolongan Allah. Satu bangsa itu yang menjadi problem itu bukan karena ekonominya naik ataupun ekonominya turun, yaitu justru satu bangsa itu menjadi problem ketika tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita senantiasa kita bersyukur atas apa yang Allah bagikan dalam kehidupan kita, karena sesungguhnya kesyukuran kita menjadi sebab terindah turunnya pertolongan dalam kehidupan kita. Makanya sekali lagi yang kita risaukan itu bukan ujian dan musibah, karena hidup itu beririsan dengan dua perkara itu. Tapi yang kita risaukan adalah kalau kita tidak pandai bersyukur, maka sulit pertolongan itu akan datang. Kalaulah sudah sulit pertolongan Allah itu datang, itulah yang akan membuat sempit hati kita, itulah yang akan membuat sempit dada kita, dan itulah yang membuat satu problem yang kecil pun bisa menjadi besar. Satu perkara recehan itu menjadi besar disebabkan tiadanya pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya. Semoga kita kalau menjadi ustadz yang bersyukur. Kalau kita menjadi seorang suami yang bersyukur. Kalau kita menjadi istri adalah istri yang bersyukur. Kalau menjadi bangsa yang besar itu adalah bangsa yang bersyukur. Bukan hanya kepada pahlawan, tapi bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena itulah yang menjadi konsep kebahagiaan. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah. Pasti kita akan menjadi laki-laki yang dibahagiakan oleh Allah, menjadi perempuan yang dibahagiakan oleh Allah, menjadi keluarga yang dibahagiakan oleh Allah, dan menjadi bangsa yang akan dibahagiakan oleh Allah. Dimulai dengan kita bersyukur dalam setiap ketaatan atas semua nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Kita pada kesempatan hari ini akan membahas tentang satu tema yang besar yang sebenarnya saya tidak patut untuk menjadi pembicara. Sebenarnya saya harusnya menjadi salah satu di antara peserta untuk kita ambil ilmunya dari Ustadz Muhammad Jaziri ketika berbicara tentang manajemen masjid. Tapi karena permintaan dari salah satu Ustadz yang saya cintai beliau karena Allah, Ustadz Enang, beliau meminta saya menyampaikan tentang materi ini, walaupun saya sejak awal sudah mengatakan saya agak berat menyampaikan materi ini. Karena saya bukan praktisi orang yang setiap waktunya ngurusin masjid. Tetapi karena permintaan adalah sesuatu yang tidak boleh ditampik dari orang yang solih, akhirnya saya mau menyampaikan materi ini. Semoga materi ini bisa menambah muqaddimah dari apa yang nanti sejatinya menjadi ilmu dari salah satu praktisi masjid yang sudah terbukti insya Allah, yaitu adalah Ustadz Muhammad Jaziri dalam manajemen beliau ketika mengatur Masjid Jogokarian. Kita akan menyampaikan tentang kedudukan masjid aja sebagaimana yang sering kita jumpai di dalam kitab dan di dalam pembahasan-pembahasan para ulama. Kita akan sampaikan sebuah hal yang sederhana dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau datang ke kota Madinah, ketika beliau terbentur dengan dakwahnya ketika berada di kota Mekah, maka beliau mendapatkan amaran dan mendapatkan perintah dari Allah langsung, perintah langit supaya beliau itu hijrah dan pindah ke kota Madinah. Kalau boleh kita menyampaikan, terbenturnya Rasulullah menjadikan proses terbentuknya Rasulullah di kota Madinah. Dimulai dari terbentur di kota Mekah, terbentuknya itu di kota Madinah.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menginjakkan kaki pertama kali di kota Madinah, setidaknya kalau kita membaca tulisannya Syekh Shofie Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya Rahiqul Makhtum, maka sesungguhnya Rasulullah itu berkonsentrasi dengan 3 perkara. Yang mana 3 perkara ini Rasulullah belum bisa maksimalkan di kota Mekah, tetapi Rasulullah itu memaksimalkan di kota Madinah karena lingkungannya dan biahnya memang representatif untuk mengaplikasikan 3 perkara yang dilakukan oleh Rasulullah di kota Madinah. Dan kita harus ingat 3 perkara ini Rasulullah tidak maksimalkan di kota Mekah, karena Rasulullah itu ketika berada di kota Mekah, fokus dan konsentrasi beliau itu adalah bagaimana menyampaikan tentang tauhid, menyampaikan tentang akidah yang berseberangan dengan konsep kesyirikan yang diimani oleh sebagian besar masyarakat kota Mekah pada saat itu. Lalu ketika Rasulullah akhirnya terbentur dalam perjalanan beliau selama 13 tahun di kota Mekah, maka Allah memberikan perintah untuk pindah dan hijrah. Lalu proses terbentuknya peradaban Islam itu dimulai ketika Rasulullah sudah menginjakkan kaki di kota Madinah. Dan Syekh Shofie Rahman Al-Mubarakfuri memotret dan mendokumentasikan apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ternyata kalau kita sederhanakan, peradaban Islam yang menggetarkan Romawi, peradaban Islam yang menghancurkan Persia itu ternyata tidak rumit. Ternyata Syekh Shofie Rahman Al-Mubarakfuri dengan ilmunya yang luar biasa, beliau mengatakan, ketika beliau memotret pada perjalanan sirahnya Nabi ketika beliau berada di kota Madinah, ada 3 perkara yang difokuskan oleh Rasulullah SAW, di mana 3 perkara ini dilakukan oleh Nabi sekaligus pula menjadi nampak tilas bagi kita. Kalau kita ingin membangun sebuah kemenangan, ingin membangun sebuah peradaban, berarti kita harus melihat apa yang dilakukan Nabi untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita untuk memenangkan agama Allah. Apa 3 perkara itu yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah itu membangun masjid. Makanya beliau tidak membangun istana, beliau tidak membangun bangunan apapun, dia tidak membangun prasasti apapun ketika berada di kota Madinah. Sebagaimana kebiasaan para raja, kalau mereka datang ke satu tempat, mereka membuat prasasti, mereka membuat istana terlebih dahulu. Itu beda dengan Rasulullah SAW. Rasulullah itu pertama kali yang beliau lakukan adalah membangun masjid. Dan ini memuat banyak pelajaran yang kita nanti akan singkap dalam slide berikutnya. Jadi yang pertama dilakukan oleh Rasulullah itu adalah membangun Masjid Quba sebelum beliau membangun Masjid Nabawi. Tapi perhatian Nabi pertama kali tertuju kepada masjid. Itulah yang dibangun oleh Rasulullah SAW ketika pertama kali menginjakkan kaki di kota Madinah.